Perkenalkan, nama saya Josephina Tanoni. Saya dari kelas 1C Administrasi Bisnis. Hari ini saya akan mereview sebuah buku berjudul Introduction to Sociology Open Studies College. Bab pertama yaitu pengantar sosiologi. Apa itu sosiologi? Sebuah kamus mendefinisikan sosiologi sebagai studi sistematis tentang masyarakat dan interaksi sosial. Kata sosiologi berasal dari kata Latin socios, pendamping, dan kata Yunani yang berarti studi tentang persahabatan. Sejak zaman kuno, orang telah terpesona oleh hubungan antara individu dan masyarakat tempat mereka berada. Banyak topik yang menjadi pusat kesarjanaan sosiologi modern. Sosiologi mempelajari peristiwa sosial, interaksi, dan pola. Mereka kemudian mengembangkan teori untuk menjelaskan alasan ini terjadi dan apa yang dapat dihasilkan darinya. Dalam sosiologi, teori adalah cara untuk menjelaskan berbagai aspek interaksi sosial dan untuk menciptakan proporsi yang dapat diuji tentang masyarakat. Bab kedua yaitu penelitian sosiologi. Ketika sosiolog menerapkan perspektif sosiologi dan mulai mengajukan pertanyaan, tidak ada topik yang terlarang. Setiap aspek perilaku manusia adalah sumber kemungkinan penyelidikan. Sosiolog mempertanyakan dunia yang telah diciptakan dan ditinggali manusia. Mereka memperhatikan pola perilaku saat orang bergerak melalui dunianya. Menggunakan metode sosiologi dan penelitian yang sistematis dalam kerangka keilmuan metode dan perspektif interaktif ilmiah. Sosiolog telah menemukan pola tempat kerja yang telah mengubah industri, pola keluarga yang memiliki orang tua tercerahkan, dan pola pendidikan yang telah membantu perubahan struktural di ruang kelas. Bab ketiga yaitu budaya. Apa itu budaya? Manusia adalah makhluk sosial. Sejak awal Homo sapiens hampir hidup 250 juta tahun yang lalu. Manusia telah dikelompokkan bersama ke dalam komunitas untuk bertahan hidup. Hidup bersama, orang pasti membentuk kebiasaan yang sama dan perilaku yang sama. Dari metode khusus mengasuh anak hingga teknik yang disukai untuk mendapatkan makanan. Seringkali perbandingan satu budaya dengan budaya lain akan mengungkapkan perbedaan yang jelas, tapi semua budaya juga memiliki berbagai elemen umum. Budaya universal adalah pola atau sifat yang umum secara global untuk semua masyarakat. Salah satu contoh universal budaya adalah unit keluarga. Setiap masyarakat manusia mengakui sebuah keluarga sebagai struktur yang mengatur reproduksi, seksual, dan pengasuhan anak. Para ahli teori konflik memandang struktur sosial secara inheren tidak setara, berdasarkan perbedaan kekuasaan yang terkait dengan masalah seperti kelas, jenis kelamin, ras, dan usia. Bagi seorang ahli teori konflik, budaya dipandang sebagai penguat dan melanggengkan ketidaksetaraan dan perbedaan kekuasaan tersebut. Perempuan berusaha untuk menjaga kesetaraannya dalam masyarakat yang didominasi oleh pria. Bab 4. Masyarakat dan interaksi sosial. Sosiolog Gerhard Lansky mendefinisikan masyarakat dalam hal kecanggihan teknologi mereka sebagai suatu masyarakat maju. Demikian pula penggunaan teknologinya. Masyarakat dengan teknologi yang belum sempurna bergantung pada fluktuasi lingkungan mereka, sementara masyarakat industri memiliki kontrol lebih besar atas dampak dari lingkungan mereka dan dengan demikian mengembangkan fitur budaya yang berbeda. Perbedaan ini sangat penting sehingga sosiolog umumnya mengklasifikasikan masyarakat sepanjang spektrum tingkat industrialisasi mereka, dan pra-industri ke industri ke pasca industri. Masyarakat industri. Pada abad 18, Eropa mengalami peningkatan dramatis dalam penemuan teknologi, mengantarkan era dikenal dengan revolusi industri. Apa yang membuat periode ini luar biasa adalah jumlah yang baru penemuan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Dalam satu generasi, tugas yang sampai saat ini bulan kerja yang dibutuhkan menjadi dapat dicapai dalam hitungan hari. Sebelum revolusi industri, bekerja sebagian besar berbasis pada orang atau hewan yang mengandalkan pekerja manusia atau kuda untuk menggerakkan pabrik dan mengemudikan pompa. Masyarakat pasca industri. Masyarakat informasi, kadang-kadang dikenal sebagai masyarakat pasca industri atau masyarakat digital, adalah masyarakat yang berkembang baru-baru ini. Tidak seperti masyarakat industri yang berakar pada produksi barang-barang material, informasi masyarakat didasarkan pada produksi informasi dan layanan. Konstruksi sosial dari realitas.
Pembiasaan menjelaskan bagaimana tindakan apapun yang sering diulang menjadi dilemparkan kepada sebuah pola yang kemudian dapat dilakukan lagi di masa depan dan dengan cara yang sama dan dengan usaha ekonomis yang sama. Kita tidak dapat membangun masyarakat kita sendiri, tetapi kita menerima apa adanya karena orang lain telah menciptakannya sebelum kita. Pelembagaan tindakan menanamkan konvensi atau norma ke dalam masyarakat. Ingatlah bahwa lembaga sementara dibangun secara sosial masih cukup nyata. Bab 5. Sosialisasi. Teori pengembangan diri. Perspektif psikologis tentang pengembangan diri psikoanalis Sigmund Freud adalah salah satu ilmuwan modern yang saling berpengaruh untuk mengemukakan teori tentang bagaimana orang mengembangkan rasa diri. Dia percaya bahwa kepribadian dan seksual berkembang terkait erat, dan ia membagi proses pematangan menjadi tahap psikoseksual: lisan, anal, palik, latensi, dan genital. Dia mengemukakan bahwa pengembangan diri orang terkait erat dengan awal tahap perkembangan seperti menelusuri, pelatihan toilet, dan kesadaran sosial. Menurut Freud, kegagalan untuk benar terlibat dalam atau melepas diri dari hasil tahap tertentu di konsekuensi emosional dan psikologis sepanjang masa dewasa. Orang dewasa dengan fiksasi oral mungkin menikmati makan berlebihan atau pesta minuman keras. Fiksasi anal dapat menghasilkan keanehan yang rapi, karena istilahnya adalah retentif anal. Sementara orang dewasa yang terjebak dalam tahap palik mungkin bebas atau emosionalnya belum dewasa. Teori sosiologi pengembangan diri. Salah satu kontributor perintis untuk perspektif sosiologi adalah Charles Collier, yang menegaskan bahwa pemahaman diri orang dibangun sebagian oleh persepsi mereka tentang bagaimana orang lain memandang mereka, sebuah proses yang disebut diri kaca yang tampak. Kemudian George Herbert Mead mempelajari identitas khas seseorang yang dikembangkan melalui interaksi sosial. Untuk terlibat dalam proses diri ini, seorang individu harus mampu melihat dirinya melalui mata orang lain. Itu bukan kemampuan yang kita miliki sejak lahir. Kasus Daniel misalnya menggambarkan apa yang terjadi ketika interaksi sosial absen sejak dini pengalaman. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melihat dirinya sendiri sebagaimana orang lain akan melihatnya. Sosiologi lintas kehidupan. Sosialisasi bukan peristiwa satu kali atau bahkan jangka pendek. Kita tidak dicap oleh beberapa sosialisasi mesin saat kami bergerak di sepanjang ban berjalan, dan dengan demikian disosialisasikan sekali dan untuk semua. Bahkan sosialisasi adalah proses seumur hidup. Di Amerika Serikat, sosialisasi sepanjang perjalanan hidup sangat ditentukan oleh norma manusia dan aturan dan peraturan terkait waktu. Seiring bertambahnya usia, kita menghadapi masalah terkait usia titik transisi yang memerlukan sosialisasi ke peran baru, seperti menjadi usia sekolah, contoh memasuki usia sekolah, memasuki tenaga kerja, atau pensiun. Misalnya pemerintah AS mengamankan agar semua anak bersekolah. Grup dan organisasi. Mendefinisikan grup. Istilah grup adalah istilah yang tidak berbentuk dan dapat merujuk ke berbagai macam pertemuan. Dari hanya 2 orang yang berpikiran tentang proyek kelompok di sekolah ketika Anda bermitra dengan siswa lain, klub, reguler, berkumpulnya teman-teman atau orang yang bekerja sama atau berbagi hobi. Singkatnya, istilah ini mengacu pada apapun perkumpulan dari setiap 2 orang yang berinteraksi dengan frekuensi tertentu dan berbagai jenis perasaan bahwa mereka identitas entah bagaimana selaras dengan kelompok. Ukuran dan struktur grup. Dia triad dan grup besar. Sebuah kelompok kecil biasanya satu di mana kumpulan orang kecil sehingga semua anggota kelompok saling mengenal dan berbagi interaksi simultan. Seperti keluarga inti, angka 2 atau triad. George Simmel menulis secara efektif tentang perbedaan antara angka 2 atau 2 anggota kelompok dan triad yang merupakan kelompok 3 anggota. Di masa lalu, jika satu orang mundur, grup tidak bisa lagi eksis. Seseorang dapat memikirkan perceraian yang secara efektif mengakhiri kelompok dari pasangan yang sudah menikah.
atau dua sahabat tidak pernah berbicara lagi. Namun dalam 3 serangkai, dinamis sangat berbeda. Jika satu orang mengundurkan diri, kelompok itu tetap hidup. Sebuah triad memiliki hubungan yang berbeda dari hubungan. Jika ada 3 dalam kelompok, dinamika 2 lawan 1 dapat berkembang dan ada potensi pendapat mayoritas tentang masalah apapun. Kelompok kecil umumnya memiliki kekompakan internal yang kuat dan rasa koneksi. Tantangannya bagaimanapun adalah untuk kelompok kecil untuk mencapai tujuan besar. Mereka bisa berjuang untuk didengar atau menjadi kekuatan untuk perubahan jika mereka mendorong kelompok yang lebih besar. Singkatnya, mereka lebih mudah untuk diabaikan. Bab berikutnya, penyimpangan, kejahatan, dan kontrol sosial. Penyimpangan dan kontrol. Penyimpangan adalah pelanggaran norma kontekstual, budaya, atau sosial yang mapan. Apakah Volkswagen adat istiadat atau hukum yang dikodifikasi? Ini bisa sekecil mengupil di depan umum atau besar seperti melakukan pembunuhan. Kontrol sosial. Semua masyarakat mempraktikkan kontrol sosial, pengaturan dan penegakan norma. NSD tujuan yang mendasari kontrol sosial adalah untuk menjaga ketertiban sosial, pengaturan praktik dan perilaku di mana anggota masyarakat mendasarkan kehidupan sehari-hari mereka. Sanksi positif adalah penghargaan yang diberikan karena sesuai dengan norma. Promosi di tempat kerja adalah hal yang positif. Sanksi karena bekerja keras. Sanksi negatif adalah hukuman bagi mereka yang melanggar norma. Ditangkap adalah hukuman untuk mengutil perspektif teoritis tentang penyimpangan. Fungsionalisme. Sosiolog yang mengikuti pendekatan fungsionalis prihatin dengan bagaimana elemen yang berbeda dari masyarakat berkontribusi secara keseluruhan. Mereka memandang penyimpangan sebagai komponen kunci dari masyarakat yang berfungsi. Maldarkim, sifat esensial dari penyimpangan. Maldarkim percaya bahwa penyimpangan adalah bagian penting dari masyarakat yang sukses. Penyimpangan satu arah adalah fungsional. Menurutnya bahwa hal itu menantang pandangan orang-orang saat ini. Robert Merton, teoris dengan sosiolog Robert Merton setuju bahwa penyimpangan adalah bagian inheren dari masyarakat yang berfungsi. Tetapi dia memperluas gagasan Durkheim dengan mengembangkan teori regangan yang mencatat bahwa akses ke sosial tujuan yang dapat diterima berperan dalam menentukan apakah seseorang sesuai atau menyimpang. Sekian revisi hari ini, terima kasih.